Salat Id di rumah bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh salat Id di rumah. Segelintir ulama mengatakan tidak boleh ya. Saya ingat juga Imam Syafi'i ada dua qaul qadim, qaul jadid. Tapi qaul jadidnya boleh ya salat di rumah salat Id. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Al-Imam Al-Bukhari ya, jadi ulama berpendapat disyariatkan salat Id bagi wanita. Wanita kalau tidak ke lapangan salat Id, boleh salat Id di rumah. Budak juga, budak tidak ke lapangan musalla, ke lapangan dia boleh salat Id di rumah. Orang sakit boleh salat Id di rumah. Musafir juga meskipun sendirian dia boleh salat Id di tempat di mana dia berada. Jadi tidak harus di lapangan. Kalau dia bisa ke lapangan itu terbaik karena salat Id adalah syiar ya, salat syiar. Memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, mereka mengatakan karena salat Id mirip dengan salat Jumat. Salat Jumat disyaratkan harus tempat, kemudian harus jumlah tertentu dan macam-macamnya. Sebenarnya mengatakan tidak. Salat Id beda dengan salat Jumat. Salat Id beda dengan salat Jumat dan banyak perbedaannya, oleh karena tidak bisa dikiaskan salat Id kepada salat Jumat. Oleh karena salat Id boleh salat di rumah, bahkan dilakukan oleh sebagian salaf. Saya bacakan suatu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab idza fatahul Id yusalli raka'ataini. Bab tentang jika seorang tidak sempat salat Id, luput dari salat Id, maka dia salat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, demikian juga para wanita yang tidak sempat salat Id sama imam, sama penguasa di lapangan, salat sendiri 2 rakaat. Wa man kana fil buyut, demikian juga orang-orang di rumah-rumah, wal qura, di kampung-kampung. Karena dulu orang salat Id pergi ke kota. Dari kampung-kampung datang salat Jumat, salat Id pergi ke kota. Dan bagaimana kalau mereka tidak sempat? Yang di kampung-kampung maka salat 2 rakaat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Bukhari, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita orang Islam. Kata Ibnu Hajar maksudnya hari Id adalah hari Id seluruh kaum muslimin, semua orang berhak untuk Id. Semua orang berhak untuk Id, maka semua orang berhak untuk salat Id ya. Maka budak, wanita, seorang di rumahnya boleh salat Id. Kemudian dia menyebutkan dalil wa amara Anas bin Malikin maulahum ibna Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik beliau waktu tinggal di Zawiyah adalah suatu nama daerah dekat dengan Basrah. Dia punya qasr di sana Anas bin Malik dan tinggal bersama keluarganya di sana. Ketika salat Id, ya mungkin beliau tidak sempat salat Id, maka beliau menyuruh budaknya yang bernama Ibnu Abi Utbah untuk jadi imam. Maka Anas mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya untuk salat dan imami oleh budaknya di rumahnya. Dan dia salat seperti salatnya orang-orang kota, seperti salatnya penguasa. Ya, dengan takbir yang sama. Jadi salat di rumah 2 rakaat dengan sama, cara salatnya sama. Pertama takbir 7 kali, kedua takbir 5 kali dengan suara dikeraskan. Ya, cuma tidak rame-rame. Cuma di rumah saja. Ini boleh, ya. Kemudian juga qala Ikrimah murid Ibnu Abbas, ahlus sawad yajtami'una fil Id yusalluna rak'ataini kama yasna'ul imam. Orang-orang ahlus sawad maksudnya yang tinggal di daerah-daerah hijau. As-sawad maksudnya hijau itu di pertanian, di kampung-kampung yang daerah-daerah banyak tanaman-tanaman yang mereka mungkin tidak sempat pergi ke kota untuk salat Id. Maka mereka salat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa. Dahulu kan penguasa yang menjadi imam ya. Wa qala Atha juga berkata, murid Ibnu Abbas, idza fatahul Id shalla rak'atain. Jika dia tidak sempat salat Id maka salat 2 rakaat. Kenapa Imam Bukhari menyampaikan bab ini? Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama, bagi yang memuliakan orang salat Id di rumah, ada yang mengatakan salatnya 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Namun kita milih pendapat Imam Bukhari dan pendapat jumhur ulama bahwasanya salat 2 rakaat. Jadi kalau dia tidak sempat salat Id, dia boleh salat 2 rakaat di rumah. Dia mau salat sendiri boleh, salat berjamaah boleh. Anak istrinya dia jadi imam, kapan lagi jadi imamnya? Kemudian ngumpulin anak-anak, salat jadi imam 2 rakaat seperti salat Id, takbir 7 kali, rakaat pertama, takbir 5 kali, rakaat kedua, salat dijaharkan, tapi tidak usah khutbah, tidak usah khutbah. Dan ini pendapat mayoritas ulama.